Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Kopi Disik malam ini bersama narasumber kita Cak Warto. Baik, kita mulai saja malam ini untuk Kopi Disik malam ini. Sebelumnya kita sama-sama dulu kopi disik dulu. Baik dulur semuanya, malam ini kita akan ngobrol-ngobrol sambil ngopi tentang segala macam masalah-masalah atau yang belum kita pahami tentang diri kita dalam rangka menuju kepada keselamatan kita di dunia dan pastinya nanti di akhirat nanti. Untuk itu kami persilakan kepada dulur semuanya yang ingin menyampaikan atau bertanya tentang segala macam masalah-masalah tentang diri kita, silakan untuk diaturkan ke narasumber kita Cak Warto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya dan rekan-rekan menggunakan diskusi. Ntar akan nanya sama narasumber tentang tentang diri kita. Tentang diri kita. Diri kita kan ini di alam dunia. Ya. Di alam dunia untuk mencapai keseimbangan kan orang sering di alam akhirat. Ya. Akhirat. Sedangkan orang sering terjebak di alam. Ya. Di alam. Sedangkan alam itu macam-macam. Ya. Alam itu macam-macam yang bisa jadi keseimbangan, gimana kita bisa menemukan bukan terjebak dengan alam, baik terjebak dengan alam akhirat atau terjebak dengan alam dunia. Caranya gimana kita nggak terjebak dengan alam? Mungkin alam akhirat aja kita masih terjebak, karena itu masih alam. Karena kita dalam perjalanan, tujuannya kan bukan akhiratnya mungkin. Kalau yang pasti gitu kan. Tanya yang pasti gimana? Ya, dari rekan kita mempertanyakan tentang diri kita perlunya keseimbangan antara alam akhirat dan alam dunia. Namun kita sering terjebak di antara dua alam itu. Entah alam akhirat pun kita terjebak, dan alam dunia pasti kita terjebak karena sifatnya yang pasti sementara. Karena itu kita sama-sama ke narasumber untuk mencari apa yang menjadi penyebabnya kita tidak menemukan keseimbangan antara alam akhirat dan alam dunia. Monggo Cak Warto tentang Kopi disik ya, Dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah.
Amma ba'dah. Dulur-dulur sekalian, sahabat-sahabat Dumai dunia maya yang dirahmati Allah, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekalian senantiasa mendapat cucuran, mendapat limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qabul ya Rabbal alamin. Tentang keseimbangan ya, gitu ya Pak ya. Mohon maaf, ini kuping-kuping tua ya, kuping tuwek ini kalau enggak buanter gak krungu. Jadi yang dipertanyakan tentang kehidupan, hidup ini kan melintasi alam, kata gitu ya. Kadang-kala orang melintasi alam itu kejebak oleh alam sehingga tidak sampai pada tujuan. Sementara orang butuh keseimbangan. Oke. Pertama, supaya tidak terjebak oleh alam. Supaya tidak terjebak oleh alam yang mengakibatkan kita nanti berhenti perjalanan kita, nggak nyampe pada tujuan. Itu yang harus dimengerti, diketahui itu adalah menyadari dulu, gitu ya, tentang alam. Oke ya, menyadari dulu tentang alam. Baru nanti alam kan terbagi, ada alam dunia, alam akhirat, gitu ya. Satu itu. Kita tentang alam dulu. Ya, sesuatu yang disebut alam itu kata asal dari alama ya. Alama itu telah mengetahui. Jadi alam ini diciptakan, alam diciptakan oleh Tuhan itu supaya manusia bisa mengetahui. Mengetahui apa? Sangkan paraning dumadi, asal usul dari mana kita datang, dari mana semua kejadian ini dan kemana kembalinya kejadian ini. Itu oke ya. Baru kita tahu tujuan dalam perjalanan melintasi alam. Nah, sekarang kita ini ada di alam dunia. Yang namanya alam itu segala sesuatu yang diciptakan. Bisa dipahami ya? Yang disebut alam itu mesti segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, dalam bahasa Arabnya makhluk. Penciptaan disebut khaliq. Nah, semesta ini, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan itu sering disebut dengan Rabbul Alamin. Tuhan yang menciptakan alam semesta. Nah, kemudian Tuhan setelah menciptakan manusia ini, ya adanya di alam. Dulu mungkin di alam akhirat ya, di alam ukhrawi. Alam ukhrawiyah dimensinya. Kita bentuknya bukan fisik, tapi nur ya, ruh. Dulu ada di alam sana. Dari sana kemudian dipindahkan ke satu alam namanya alam kasunyatan. Alam fisik, nah, dulu metafisik, sekarang alam fisik. Disebutnya alam dunia.
Sehingga ada alam dunia, ada alam akhirat. Nah, berarti disadari atau tidak disadari, di dunia ini tempat perjalanan, bukan tujuan. Karena kita akan kembali, tujuan kita itu kembali ke asal. Nah, ini harus disadari. Dan di dunia ini itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ya. Saya baca sebuah hadis itu. Kun fit dunya ka'anaka ghoriban au abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini, di dunia itu ka'anaka ghoriban, itu seolah-olah kamu itu orang asing. Karena emang aslinya bukan kampungmu itu ya kan? Karena orang asing. Orang asing berarti orang yang berada di satu kampung yang bukan kampungnya kan gitu. Awang abiru sabil, atau orang yang sedang berkelana, mengembara, mengadakan musafir, perjalanan. Nah, kita ini ada di perjalanan, kemudian istirahat sejenak. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan, tidak berhenti. Orang yang terjebak oleh alam itu orang yang berhenti, tidak melanjutkan perjalanan. Itu akhirnya dunia ini yang dijadikan tujuan. Ini harus disadari. Makanya kemudian keseimbangan dibutuhkan. Keseimbangan. Nah, untuk mendapatkan keseimbangan karena harus ditimbang supaya imbang. Jadi supaya imbang. Sesuatu bisa imbang itu apabila kita bisa menemukan titik tengah. Titik tengah. Dulu waktu sekolah SD udah diajarkan untuk mencari titik tengah itu. Ada misalnya satu bidang yang berbentuk 4 persegi panjang. Ada rumus yang mengatakan secara teori, ya, untuk mencari titik tengah suatu bidang 4 persegi panjang itu dengan cara menarik garis diagonal dari sudut ke sudut ditarik, dari sudut ke sudut ditarik. Nah, pertemuan 2 garis diagonal itu titik tengah. Ternyata setelah kita praktekkan, tidak ketemu Pak titik tengah itu. Misalnya ini ada satu bidang itu, gini nih, ini 4 persegi panjang itu begini, ada panjang ada lebar, panjang lebar. Nah, ini kalau ditarik ini ke sini sama ke sini, ini pertemuannya ini titik tengah namanya. Tapi ketika ini pertemuan ini kita titik ini titik tengah, ternyata itu bukan sebuah titik, tapi lingkaran kecil yang masih ada titik tengahnya. Sehingga bisa diukur diameternya namanya. Diameter garis tengahnya itu. Ada garis tengah, itu diameter. Kita titik. Itu ternyata bukan titik. Lingkaran kecil yang masih bisa terukur. Lingkaran. Jadi ketika titik itu ternyata lingkaran, titik itu mana? Nggak ketemu. Apalagi kalau pakai pembesar, wow, lebih lingkarannya lebih besar. Nah, titik itu tidak pernah terlihat oleh mata kita, tetapi kita yakin ada. Nah, jadi kalau untuk hidup itu seimbang harus bisa menemukan itu. Sesuatu yang kita yakini pasti adanya, tetapi tidak pernah bisa ditangkap oleh indera kita. Kadang-kadang pikiran kita pun nggak ngejangkau karena keterbatasan. Nah itu luar biasa ini sudah.
Kalau udah bisa menemukan itu bisa itu. Tetapi kalau kita tidak bisa menemukan, mungkin nggak kita bisa seimbang? Nggak bisa seimbang. Jadi kalau mau seimbang fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu sulit. Kalau kita fokus ke dunia, akhirat ketinggalan. Tapi kalau kita mau raya akhirat, dunia kebagian. Nah, kemudian sifat dunia itu sementara sifatnya. Sebentar. Berakhir. Jadi di dunia ini ada sehat, ada sakit. Ada kaya, ada miskin. Ada pejabat, ada rakyat. Ya kan, Mbak? Ya. Ada raja, ada abdi dalamnya. Tetapi lihat, orang yang sakit di dunia nggak selamanya sakit. Ya. Ada batas untuk sehat. Yang sehat juga nggak selamanya sehat, pasti sakit. Yang raja juga nggak selamanya di raja. Yang pejabat, ya pensiun. Yang kaya, ada batasnya. Semua pada akhirnya itu nggak ada itu. Lenyap semua. Nah, tetapi kalau kehidupan akhirat itu kekal abadi, itu dulu yang harus disadari supaya tidak terjebak oleh alam. Betul. Apalagi dunia ini punya dua sifat tuh. Ya, dunia ini sifatnya kalau nggak dunia meninggalkan kita, apapun yang kita raih di dunia, duit misalnya, kalau nggak duit kita meninggalkan kita, kebanyakan duit malah meninggalkan kita itu. Mana baru tanggal segini dompet udah kayak jeruk, nipis katanya, meninggalkan kita. Kalaupun dia kita tahan, jangan meninggalkan kita, cepat atau lambat kita dipaksa suruh ninggalin duit itu. Bahkan semua yang ada ditinggal. Sadar itu dulu sehingga tidak terjebak oleh alam. Tuh. Satu kesadaran itu harus ada dulu. Makanya di Quran itu ada sebetulnya peringatan yang simpel tuh walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik daripada dunia. Nah, kira-kira kalau kita nggak bisa seimbang, apa yang harus kita lakukan? Bingung. Gini. Ada dua wanita cantik. Cantik ini. Ya, yang satu solehah. Ya, yang satu gak patek solehah. Seimbang nggak ini? Ya. Seimbang nggak? Ngomong jawab ngene iku. Makanya aku bijane urip ta ora to. Itu diarani urip kok. Sama-sama wanita. Loh, iya sama-sama wanita. Ini solehah, ini gak solehah. Ya berbeda. Loh, Nggak imbang. saya nggak berbeda, imbang apa tidak? Tidak Nah. imbang. Nah, kalau sadar nggak imbang, kalau sampean disuruh itu, ya, apa yang harus kita lakukan? Kita dihadapkan dengan dua-duanya itu, cewek cantik. Ya, Apa? memilih. Iya memilih. Ya, memilih itu kan ada yang harus diutamakan kan? Ada apa? Prioritas. Jawab pengalaman. Sekarang siapa? Harus ada yang diprioritaskan. Nah, kira-kira kalau ini wanita cantik, ini juga wanita cantik, ini solehah, ini gak solehah. Prioritas yang mana nih? Solehah. Nah, Solehah. solehah. Orang solehah itu gak didandani, orang ini bercahaya. Kenapa? Kena air wudhu tiap hari. Nggak perlu bersolek sebetulnya kalau orang solehah.
Orang yang masih bersolehah itu dia nggak pede kalau dia hanya soleha. Orang yang soleha enggak perlu ngene itu, terus irit enggak. Irit. Makanya nggak perlu berpikir uang. Zaman mikir uang itu aneh dunia. Akhirat enggak perlu uang akhirat itu. Dan kehidupannya kekal dan kita enggak capek. Nah, makanya walal akhiratu khairul laka minal ula. Prioritas. Asal itu kok dunia mesti oleh. Kita hidup di dunia kok fasilitasnya disiapkan kok takut. Gimana? Saya boleh nggak cerita? Ya kita cerita wanita soleha. Kita lepasin cantik dan tidak itu relatif. Tergantung yang memandang. Relatif itu. Ada seorang ibu-ibu separuh baya lah. STW gitu ya, setengah tua. Jualan. Di sudut pasar tempatnya. Ya tempatnya semrawut lah ya. Campur sayuran, campur tukang ikan, rodo amis-amis gitu lah. Ruangannya namanya pasar tradisional. Jualannya cuma kue-kue basah. Kue-kue basah. Ada juga memperhatikan orang dia itu. Sampai tertegun, bingung. Jadi pembeli banyak tuh Pak. Udah pada ngeluarin duit untuk membeli dagangannya itu. Begitu dia asik melayani dagangan itu. Nah, begitu dengar suara azan, dengan senyum mengucapkan permohonan maaf. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan kami kurang hormat, bukan kurang takdim ya. Mohon maaf, saya tinggal sebentar, paling lebih kurang 15 menit. Kalau bapak ibu masih berkenan, tunggu. Tapi kalau tidak berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu ya. Karena saya ada kepentingan yang lebih utama daripada sekedar jualan kue ini. Pergi Pak, cari musola pasar. Nah, balik, ada yang nunggu, yang nggak nunggu ya pulang. Lagi rame dagangan. Dengan senyum, ambil dia berhenti melayani, minta maaf, dia tinggal. Itu diem-diem kanan kirinya tetangga jualan itu hampir setiap hari ibu ini seperti itu. Nah, pas di saat-saat agak sepi, nggak banyak pengunjung, ada orang-orang yang tetangga dagangnya itu yang penasaran, udah lama penasaran. Begitu ada waktu luang agak sepi, dia memberanikan diri bertanya, Bu, saya lihat tuh jenengan udah berhari-hari setiap harinya selalu begitu. Begitu kenapa? Ya dalam jualan, ya saya emang jualan saya cuma ini, ya habis jualan apa? Apa yang sampean maksud? Katanya. Begini, saya yang heran, ibu jualan kan pengen laku. Iya, iya pengen laku. Nah, saya sering kali melihat ibu sedang dikerumunin pembeli dan sudah mengeluarkan uang untuk membayar apa kue ibu. Tapi ibu dengan tenang, ibu tinggalkan itu. Bukankah kita ini jualan untuk mengais rezeki, mencari uang? Iya. Jadi kenapa ibu lakukan itu? Saya sering kali lihat ibu begitu. Dengan senyum santai dia jawab, Mas, kita kedua agak mudaan, ya. Mas, mereka itu kan cuman kurir. Mereka itu cuman kurir yang dipercaya Allah untuk mengantarkan rezeki kepada saya. Nah, ini Big Boss saya memanggil saya.
big boss saya yang mengundang, yang memerintahkan kurir-kurir untuk ke saya, sekarang sedang memanggil saya. Masa saya memprioritaskan si kurir daripada big boss saya? Gimana Mbak? Dia hanya kurir yang hanya mengantarkan sebagian rezeki. Aku diundang sama pemilik rezeki. Maksud saya prioritas kurir. Nih. Oh itu. Dan anehnya, setiap hari ibu itu jualan, belum sampai sore dagangannya habis walaupun dia jualannya begitu. Dia tidak terjebak dengan bisnisnya. Oh, keren. Dia sambil pinta hatinya begitu terus. Dengan tenang, makanya aladina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Itu. Terus dalam itu juga hadis qudsi yang mengatakan ana idza doni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakaruni. Aku ada dalam prasangka hambaku dan aku akan selalu menyertai bersamanya dalam seluruh aktivitas hidupnya selama dia juga terus mengingat aku. Nah, pripun Pak kali ini? Jadi sikap kita harus apa? Prioritas. Tapi memprioritaskan kan harus kenal dulu mana dunia, mana akhirat. Kita sadar dunia ini hanya sesaat, akhirat selama-lamanya. Kalau kita paham ini, tujuan kita kan yang kehidupan yang kekal abadi. Mungkin enggak kita rela meninggalkan yang kekal hanya terjebak oleh kesenangan yang sesaat. Yang hanya gara-gara terjebak oleh kesenangan sesaat, kita akan mengalami kesusahan yang selama-lamanya. Kita sukses sesaat tapi gagal selama-lamanya. Bahagia sesaat tapi menderita selama-lamanya. Semenderita-menderitanya orang di dunia ada batasnya. Sehebat-hebatnya orang di dunia ada batasnya, pada saatnya plek ditinggal semua. Jadi barangkali sekedar gambaran itu. Ya nggak tahu, tadi jadi ada pedagang segala datang cerita itu. Nggak ngerti lah saya ya. Itu ya. Monggo yang masih belum berkenan, ada kejanggalan ditanyakan. Barangkali saya jawabnya kurang pas karena pendengaran saya juga kurang. Mungkin daya tangkap saya dalam menerima obrolan ini kurang pas. Kemudian saya jawabnya ngelantur gitu. Silakan diralat. Monggo Pak di Mbah Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Marto, cara menemukan titik tengah itu gimana Pak? Caranya menemukan titik tengah. Menemukan titik tengah itu kan tadi sudah saya katakan. Kalau teori-teori di sekolahan untuk menemukan titik tengah dalam satu bidang yang berbentuk 4 persegi panjang, cukup dengan menarik 2 garis diagonal. Ya. Caranya juga dengan 2. Itu. Jadi satu menyaksikan, ya kan? Dengan kesaksian yang kedua. Makanya kalau di dalam Islam kan, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu 2 garis diagonal yang harus ketemu. Nah, di situ ada titik tengah. Nah, titik tengah itulah sesuatu yang ada, tetapi nggak bisa dilihat oleh indera kita. Menumpukannya jangan pakai indera, pakai garis diagonalnya. Sadari bahwa la ilaha illallah, tidak ada segala sesuatu apapun, yang ada cuman itulah titik tengah. Ada tapi nggak kelihatan. Kalau zaman bisa menemukan yang ada tapi nggak kelihatan, itu selesai hidup ini. Ya imbang.
Imbang itu anteng. Nah caranya dengan tadi salah satunya zikir. Itu medianya. Medianya zikir. Zikir mengingat. Makanya ada di dalam, bukan hanya di dalam syariat sebetulnya juga tujuannya zikir kan. Sholat itu kan syariat. Nah, Allah memerintahkan sholat itu bukan di zaman Nabi Muhammad aja, di zaman Nabi Musa itu Allah memerintahkan sholat. Setelah apa? Setelah Nabi Musa berjumpa dulu di Bukit Tursinya. Inani ana Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Tuh, inani sesungguhnya aku. Jadi kita itu nggak bisa ketemu. Tapi dipertemukan, dikehendaki oleh Allah untuk ketemu. Kita juga kemampuan untuk memandang, kemampuan untuk ketemu, itu juga nggak bisa. Tapi kalau Allah yang berkehendak untuk memperkenalkan dirinya, kenal. Untuk itu alam ini diciptakan untuk tempat memandang kenyataan wujud Allah. Tempat memandang kenyataan wujud Allah. Makanya nanti coba dilihat di Quran. Itu ada yang Quran yang bunyinya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anahul haq. Itu ya. Awalam yakfi bi rabbika anahu ala kulli syai'in syahid. Allah nyatakan sanurihim ayatina. Akan aku perlihatkan kepada mereka ayat-ayatku. Tanda-tanda kebesaran, keagungan, kekuasaanku. Tanda-tanda. Ya kan? Saya kenal Mbah Nur ada tandanya. Ini ada tandanya, sehingga saya bisa mengenal ini Mbah Nur, ini itu. Fil afaq, di dalam seluruh penjuru alam ini maksudnya. Bukan hanya di situ, tapi juga wa fi anfusihim. Aku perlihatkan tanda-tandaku itu pada diri-diri mereka sendiri. Itu. Hatta yatabayana. Hingga menjadi tampak jelas lahum bagi mereka. Anahul haq, maksudnya dia adalah al-haq. Jadi caranya bagaimana? Lihat semesta. Kejauhan, lihat dirimu sendiri. Ketika kita mampu memandangi terhadap diri, ngerti-ngerteni terhadap diri, kemudian kenal mengenali terhadap diri, kemudian paham memahami terhadap diri sendiri, sadar menyadari, kemudian siapa sejatinya diri kita dan siapa sejatinya Tuhan yang kita sembah yang sebenarnya. Itu di tengah, Mbak. Ayam, Mbak. Dan kita bisa ingat terus. Saya ingat Mbah Nur karena ketemu. Kenal saya. Betul nggak? Nah, dan semesta ini diciptakan oleh Tuhan tujuannya hanya untuk mengenal. Makanya Nabi Musa sebelum sholat ketemu dulu. Inani ana Allah, liko Allah di Tursina itu. Terus Allah kenalkan, la ilaha illa ana, enggak ada yang lain ini semua enggak ada. Yang ada cuman aku. Itu. Fa'budni. Maka mangawulo mengabdilah kamu, menghambakanlah diri kepadaku. Wa aqimi sholata lidzikri, dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Itu udah zaman Nabi Musa udah suruh sholat. Walaupun mungkin belum dikenal sholat 5 waktu. Yang kemudian ada sholat di zaman Nabi Muhammad, ada sholat 5 waktu. Itu kan sering diceritakan oleh para ulama. Didapatkannya setelah peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab. Kan begitu sejarahnya. Nah, pertanyaannya kalau sholat untuk mengingat Allah, waktu kita sholat, setiap kita sholat, ingat Allah apa ingat yang lain? 5 menit padahal. 5 menit suruh ingat Allah, lupakan yang lain.
kok bilangnya nggak bisa, baru takbir, baru ini wajah tuh udah inget macam-macam. Tetapi begitu ngitung duit, sejam 2 jam ngitung duit, lupa Allah, gampang banget. Sholat 5 menit, ingat Allah, lupakan yang lain, kok nggak bisa. Tapi ketika ingat duit, ngitung duit, berjam-jam lupa Allah, enak aja. Kira-kira yang begitu terjebak apa? Terjebak. Nah, makanya kita ini yang harus kita sadar, kita di dunia ini sebagai pejalan. Pejalan yang benar adalah melintasi alam, bukan terjebak oleh alam. Jadi kita tetap melintasi alam sampai nanti kembali puncak kepada sampai pada tujuan akhir surga atau neraka, kan nanti begitu. Senang apa susah, bahagia atau menderita. Udah, itu hasil dari perjalanan kita. Monggo mau diprioritaskan yang mana untuk mencapai keseimbangan. Nah, monggo Mbak Kalimi sebagai penanya saya kembalikan, kalau ada kurang pas atau kalau ada yang kurang-kurang berkenan karena sudah malam memang waktunya, ya kan. Wah Pak, besok kamu ada aktivitas kalau kemalaman, itu nggak apa-apa. Nah, kan semua diperkenankan. Alhamdulillah kita udah paham penjelasan Cak Warto. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dari pelajaran pada malam hari ini.